apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik rumah panggung di Kabupaten Maros, ludes dilalap si jago merah. 9 rumah rusak usai dihantam angin puting beliung di Kabupaten Sinjai. Komisi Pemilihan Umum tengah distribusikan logistik pemilu melalui jalur darat dan laut. Kita ke informasi pertama, diduga korsleting listrik. Sebuah rumah panggung yang berada di Kabupaten Maros ludes dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api membuat seluruh bangunan rumah rata dengan tanah. Kebakaran melanda sebuah rumah panggung semi permanen yang berada di Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros pada Kamis pekan lalu. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat terkendala dengan akses jalan lantaran rumah tersebut berada di tengah persawahan yang tidak memiliki akses jalan untuk dilalui oleh kendaraan roda 4. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik di bagian atap pasca diguyur hujan lebat sejak beberapa hari sebelumnya. Kenapa akses jalannya, Pak? Area persawahan. Tidak ada jalur untuk mobil masuk. Iya, Pak. Ada menggunakan selang pakai mesin pompa. Pak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu, petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pastinya kebakaran yang melanda satu rumah warga ini. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. 9 rumah rusak usai dihantam angin puting beliung di Kabupaten Sinjai. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dalam sebulan terakhir, cuaca buruk berupa angin kencang dan hujan deras kerap melanda wilayah Kabupaten Sinjai. Angin puting beliung ini menerjang 9 rumah di 2 kecamatan yang berada di Kabupaten Sinjai pada Jumat pagi pekan lalu. 9 rumah di Kecamatan Pulau Sembilan dan Sinjai Timur itu porak-poranda akibat diterjang puting beliau. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini tidak ada korban, Pak? Alhamdulillah, kalau jiwa tidak ada, cuma korban materi. Materi, Pak. Diperkirakan kurang lebih 20 juta, Pak. Ini ada rumah hancur, bagaimana, Pak? Ada satu. Pemerintah setempat mengimbau agar warga senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika cuaca buruk. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, seorang pemuda terekam kamera pengawas CCTV melakukan aksi pencurian sepeda motor di salah satu toko apotek di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Maros. Modus pelaku berpura-pura menjadi tukang parkir. Seorang pemuda laki-laki membawa kabur 1 unit sepeda motor milik karyawan apotek yang tengah terparkir di halaman depan apotek di Jalan Poros, Maros Makassar, Kecamatan Turikali, Kabupaten Maros pada Rabu pekan lalu. Pelaku berpura-pura menjadi tukang parkir saat kondisi mulai lengah. Pelaku pun lalu mengintai beberapa kendaraan roda 2 yang terparkir. Setelah melihat ada 1 kendaraan yang terdapat kuncinya menggantung di stok kontak, pelaku pun lalu membawa kabur motor tersebut. Juga teman saya, katanya itu yang ambil motor dikenal sama ini, sama pasien di sini. Iya, terus? Bukan dikenal, maksudnya. Pernah dilihat? Iya dilihat karena pura-pura jadi tukang parkir. Saat ini petugas kepolisian dari Polsek Turikale telah mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya berdasarkan hasil pemantauan CCTV. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Polisi ringkus 3 orang pencuri kabel listrik milik PLN di sejumlah kabupaten. Mereka berhasil meraup pembelian tembaga kabel listrik hingga 150 juta rupiah. 3 kawanan spesialis pencuri kabel listrik milik PLN lintas kabupaten dibekuk jajaran Reskrim Polres Pinrang pada Jumat pekan lalu.
Kawanan spesialis pencuri kabel listrik PLN ini beraksi di 21 tempat, baik di Kabupaten Pinrang, Sidrap maupun di Kota Parepare. Dari tangan pelaku didapat 250 meter tembaga bekas kabel listrik. Mereka berhasil meraup pembelian tembaga kabel listrik hingga 150 juta rupiah. Dan aksi kawanan pencuri kabel listrik ini mengganggu suplai listrik ke permukiman warga. Ada yang berperan sebagai pemantau dengan menggunakan sepeda motor awalnya, kemudian ada juga yang berperan dengan sebagai pemantau situasi. Ketiga pelaku dijerat dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Suardigata melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, 2 dari 3 buronan perampok bersenjata tajam yang beraksi di toko kelontong di Kabupaten Goa diringkus polisi. Salah satu pelakunya anak di bawah umur. Tiga kawanan perampok beraksi di toko kelontong yang berada di Jalan Poros, Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Peristiwa itu diketahui terjadi pada 25 Januari lalu. Bermodalkan senjata tajam jenis parang, 2 pelaku yang menggunakan penutup wajah dari kain sarung itu tiba-tiba masuk ke dalam toko dan mengancam penjaga toko yang saat itu berjaga sendirian. Sementara 1 pelaku lainnya menunggu di atas motor. Penjaga toko yang melihat 2 pelaku membawa senjata tajam langsung panik, berteriak meminta tolong pada warga sekitar. Hal itu pun mengundang perhatian warga sekitar. Usai dilaporkan pada unit Jatanras Polres Goa bersama Polsek Palangga, kedua pelaku ditangkap di lokasi persembunyiannya yang berada di Kabupaten Maros. Pelaku itu menggunakan penutup sarung di wajahnya dengan membawa parang, melakukan pengancam terhadap korban. Karena 1 pelaku berusia di bawah umur, penanganan kasusnya pun dipisahkan yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang perempuan kedapatan mencuri beras 10 kg di Kabupaten Maros. Pelaku berpura-pura menjadi kerabat dari orang tua sang pemilik toko. Seorang perempuan melakukan pencurian di sebuah toko kelontong penjualan beras di Jalan Poros, lingkungan Tamarampu, Kabupaten Maros pada Jumat pekan lalu. Modus pelaku saat melancarkan aksinya yaitu berpura-pura menjadi kerabat dari orang tua sang pemilik toko kelontong tersebut. Setelah penjaga toko masuk ke dalam rumah untuk memanggil orang tuanya, pelaku pun dengan sigap melancarkan aksinya mengambil 1 karung beras 10 kg. Lalu kabur tanpa membayar barang yang diambilnya. Itu 2 kali aku tahun kemarin sama tadi dengan pelaku yang sama, kendaraan yang sama. Ibu-ibu ya Pak? Ibu-ibu pakai masker. Milik toko kelontong akan melaporkan peristiwa ini pada pihak kepolisian. Sabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, diduga sakit, tim SAR evakuasi seorang ABK KM Nagina yang meninggal dunia. Jasad lalu dievakuasi menuju pelabuhan Larea Rea Sinjai. Tamzir, seorang anak buah kapal KM Nagina, meninggal di atas kapal. Tamzir merupakan warga asal desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Jenazah kemudian dievakuasi tim SAR tiba di pelabuhan Larea Rea Sinjai pada Jumat siang. Jenazah terpaksa ditimbus es agar tetap awet hingga sampai di lokasi pelabuhan terdekat. Sebelumnya, kapal yang ditumpangi mencari ikan di sekitar perairan Wakatobi. Tamzir meninggal karena diduga sakit. Setelah tiba di pelabuhan, jasad Tamzir langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sinjai untuk dilakukan visum. Kami laka laut di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sehingga kami dengan Babinka Timas dan Babinsah dengan Kepala Desa menuju ke pelabuhan Larea untuk melakukan penjemputan.